Saya Anita, hari ini akan membawakan renungan dengan tema paku. Bacaan diambil dari Kolose 2 ayat 14. Dengan menghapuskan surat utang yang mendakwa kita dengan ketentuan-ketentuan hukum, itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Hampir semua guru besar menuangkan pikirannya dalam gambar. Di sini, Paulus memakai serangkaian gambaran yang hidup untuk menunjukkan apa yang telah dilakukan Allah di dalam Kristus bagi manusia. Maksudnya adalah untuk menunjukkan bahwa Kristus telah melakukan semua yang dapat dan harus dilakukan, sehingga tidak diperlukan pengantara apapun untuk memberikan keselamatan yang penuh kepada manusia. Manusia telah mati di dalam dosa-dosanya. Kuasa yang mereka miliki untuk mengatasi dosa atau menebusnya tidak lebih daripada kuasa yang dimiliki orang mati. Yesus Kristus melalui karyanya telah membebaskan manusia dari kuasa dosa dan akibat-akibatnya. Karya Kristus adalah karya yang mempunyai kuasa, karena karya ini memberi kehidupan bagi orang yang mati. Itu merupakan karya anugerah yang menjangkau orang yang tidak punya alasan untuk mengharapkan anugerah Allah. Namun gambaran itu menjadi lebih hidup lagi, sebagaimana diterjemahkan oleh LAI, Yesus Kristus menghapuskan surat utang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dapat pula kita terjemahkan demikian. Ia menghapuskan daftar tuduhan yang membeberkan utang-utang yang kita akui, suatu daftar tuduhan yang berdasarkan ketetapan-ketetapan hukum. Kata untuk surat utang atau daftar tuduhan adalah keirografon. Arti harafiahnya adalah tulisan diri sendiri yang dimengerti oleh setiap orang. Adalah suatu tulisan tangan yang ditandatangani oleh seorang yang berhutang yang mengakui semua utangnya. Dosa-dosa manusia telah bertumpuk banyak sehingga menyerupai utang yang panjang kepada Allah, dan dapat dikatakan bahwa manusia mengakui utang itu. Sedangkan kata dalam bahasa Yunani untuk menghapuskan adalah exaleiphane. Dengan memahami kata itu, berarti kita memahami Allah yang sungguh ajaib. Bahan yang dipakai untuk menuliskan dokumen pada zaman kuno adalah papirus, sejenis kertas yang terbuat dari saripati tumbuhan sejenis alang-alang, atau perkamen, bahan yang dibuat dari kulit binatang. Tinta pada zaman kuno tidak mengandung asam. Ketika dicoretkan di atas permukaan kertas, tinta itu tidak menyerap ke dalam kertas seperti tinta pada zaman modern. Kadang-kadang seorang penulis yang ingin menghemat kertas memakai papirus atau kulit binatang yang sudah ada tulisan di atasnya. Lalu, ia mengambil spons dan menghapus tulisan tersebut. Karena hanya berada di atas permukaan kertas saja, tintanya dapat dihapus hingga bersih sama sekali. Allah di dalam kasih-Nya yang ajaib telah menghapus sama sekali daftar catatan dosa kita. Tidak ada satupun noda yang tertinggal. Allah mengambil dakwaan itu dan memakukannya pada salib Kristus. Dalam dunia kuno, sering terjadi bahwa ketika suatu hukum atau ketetapan dibatalkan, hukum itu ditulis pada sebuah papan yang dipakukan. Tapi, gambaran paku adalah dalam peristiwa salib Kristus, hukuman kita disalibkan. Hukuman kita dilaksanakan dan dengan begitu kita menjadi bersih, sehingga dosa-dosa itu tidak tampak lagi. Sekarang hukum itu telah dihapuskan dan datanglah anugerah. Manusia bukan lagi penjahat yang telah melanggar hukum, melainkan ia berada dalam kasih Allah. Ia menjadi seorang anak yang telah hilang dan sekarang pulang ke rumahnya dilimpahi oleh anugerah Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas karya keselamatan yang telah Engkau genapi. Mampukan kami agar dapat menjalani hidup yang dipulihkan
dan mengenalkan karya keselamatan bagi sesama kami. Kiranya hidup kami yang telah Kau tebus terus didapati berkenan di hati-Mu. Kami akan berjuang untuk menjadikan firman-Mu sebagai kebenaran yang menguasai ego kami. Dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.